Nah, respon yang akan kita cari adalah respon komplit yang dari solusi umum dan solusi khusus. Solusi umumnya itu bentuknya transien atau biasa kita sebut sebagai XN ya. Jadi kalau saya tulis XN berarti natural. XN itu bisa IN, bisa VN. Kalau kemarin kalian ditanya IN itu nggak bisa jawab, ya saya jelasin. IN itu adalah solusi arus untuk yang natural atau untuk yang transien atau solusi umumnya. Nah, kalau bentuk umumnya adalah X. X itu bisa nanti mewakili X itu nanti bentuknya bisa I atau bisa V. X-nya itu nanti ada dua, XN dan XF. Nah, bedanya apa dengan PDO1? Di PDO2 ini nanti kita akan kenal adanya damping koefisien. Dan ada juga omega 0 yang artinya yang menunjukkan frekuensi alami. Untuk XT-nya nanti ada ini, solusi yang kita cari XN dan XF. XF ini sebenarnya Selasa kemarin harusnya saya jelaskan. Ya mudah-mudahan kalian sudah paham dari yang catatannya. Nah, kemudian untuk XF untuk di PDO2 tidak terlalu berbeda dengan PDO1. Dan yang saya akan jelaskan sekarang adalah XN. Nah, kalau kalian sering melihat RLC ya, rangkaian RLC. RLC itu bisa paralel, bisa seri. Ya. Dan rangkaian RLC ini banyak sekali penggunaannya. Nah, tapi yang kita pakai di sini tidak selalu RLC, R-nya 1, L-nya 1, C-nya 1, tidak selalu begitu. Bisa aja RLL atau RCC atau R-nya banyak, CL-nya 1, C-nya 1. Tapi setiap kita punya rangkaian yang ada ketiga komponen ini, penyelesaiannya pasti sama, yaitu dengan PDO2. Nah, untuk menyelesaikan PDO2, kita bisa menggunakan metode langsung dan metode operator. Operator S. Operator di sini ada ini, S sama dengan D per DT, atau kalau misalkan ada S pangkat min 1 berarti integral, ya, integral sesuatu kali DT. Dan kalau S pangkat 2 atau nanti S pangkat N, artinya D pangkat N per DT kuadrat. Contohnya untuk yang metode langsung itu apa yang harus dilakukan? Karena kalian itu akan menyelesaikannya menggunakan PDO2, maka yang harus kalian lakukan adalah analisis rangkaian. Analisis rangkaian, apapun komponennya, kita selalu bisa menerapkan KVL dan KCL. Sama seperti bab 5 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ada dua contoh. Ada dua contoh rangkaian, yang satu adalah R, L, C dihubungkan dengan sumber arus, dan L, R, C dihubungkan dengan PS. Nah, apa bedanya yang ada di rangkaian PDO2 di elektronika dengan PDO2 di Visma 2 ataupun PDO2 di gelombang dan di mekanika? Nah, tentu beda-beda ya. Dasarnya harusnya di Visma 2 ya, bahwa ada solusi umum, ada solusi khusus, itu di Visma 2. Tapi kalau untuk di mekanika berarti lebih banyak menekankan pada pegas. Kalau di elektronika kita akan banyak menekankan pada rangkaian listrik. Rangkaiannya tidak selalu RLC semacam ini. Bisa aja nanti rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya seperti ini, ada R, L,
LL. Ini tetap PDO2 atau bisa juga rangkaiannya RL, L-nya ada di sini, atau bisa juga nanti rangkaian yang lain. Misalkan rangkaian yang seperti ini tapi dengan sumber arus, atau bisa juga bentuk rangkaian seperti ini. RRLC seperti ini. Ini enggak dipelajari di mekanika atau di gelombang. Nah, makanya jangan meremehkan udah ada di FISMAT. Ya udah, FISMAT ada bagiannya, mekanika ada bagiannya, elektronika juga ada bagiannya. Kenapa selalu dibahas ya? Karena itu penggunaan untuk PDO2 memang sangat luas. Justru karena sudah pernah dapat di FISMAT atau mekanika harusnya sudah lebih paham di sini. Bukan ditanya natural aja nggak tahu. Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan tadi menyelesaikan ini ya. Yang pertama tadi pakai metode langsung berarti kita terapkan KVL atau KCL. KVL ketika dia di dalam suatu loop atau mesh. Nah, KCL ini jika kita melihat ada rangkaiannya, banyak rangkaian paralelnya. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan misalkan ini yang B itu KVL. KVL intinya adalah sigma tegangan di dalam suatu loop tertutup sama dengan 0. Nah, maka di sini kalau kita terapkan KVL itu berarti kita jumlahkan tegangan di masing-masing komponen yang ada di dalam loop tersebut. Jumlahnya harus sama dengan 0. Maka kita jumlahkan ini, kalau kita mengikuti loop dengan searah jarum jam, maka akan dapat VL ditambah VC ditambah VR ditambah VS atau dikurangi VS karena ini ketemu negatif sama dengan 0. Atau tadi min VS-nya bisa pindah ke kanan sehingga kita dapat VL ditambah VC ditambah VR sama dengan VS. Nah, perlu kita ingat-ingat bahwa kalau ada komponen induktor, maka beda potensialnya adalah LDI per DT. LDI per DT itu adalah PL. Sehingga tadi PL-nya kita rubah jadi LDI per DT. Kemudian ini VDC. VDC, ya kita tulis V aja karena kalau di C itu arusnya memenuhi ini bersama dengan C dV per dt. Sehingga kalau kita punya ini PL tambah VC tambah VR sama dengan PS, kita ubah VL-nya jadi LDI per dt, VDC-nya tetap V, dan VDR-nya adalah hukum Ohm I kali R sama dengan PS. Karena ini rangkaian seri, maka I-nya sama. I-nya kita gunakan I yang ada di C. I sama dengan C dV dt, sehingga ada variabel ada L dI dt, I-nya jadi dV per dt. Kemudian ini ada R kali I, kita ubah jadi R kali C dV per dt, sehingga kita peroleh persamaannya jadi ini LC D kuadrat VDT ditambah V ditambah RC dV per dt sama dengan VL. Nah, kemudian kalau kita bagi semuanya dengan L, kita akan dapatkan persamaan ini. Kalau semuanya kita bagi dengan C, maka kita akan dapatkan persamaan ini. Nah, ini adalah bentuk dari PDO2 untuk rangkaian RLC seri dalam variabel V. Apakah bisa dalam variabel I? Ya bisa aja. Kalau memang diminta untuk variabelnya I, ya bisa. Misalkan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kita diminta membuat PDO1 dalam PDO2 dalam bentuk arus. Arusnya adalah arus yang lewat di L. Karena ini bisa kita nanti bisa arus yang lewat di L atau arus yang lewat di C. Sesuai dengan pertanyaan, misalkan ini yang lewat di C,
L, atau misalkan disuruh mencari V yang lewat di C. Ya, kita harus tahu mengikuti pertanyaannya itu apa. Nah, sekarang kalau kita terapkan KCL di sini, KCL misalkan di titik A. KCL di titik A, KCL itu berarti jumlah arus yang keluar dan arus yang masuk di titik A sama dengan 0. Nah, yang masuk itu adalah misalkan yang masuk IS, yang keluar ada IL, ada IR, ada IC. Maka kita tuliskan yang masuk IS dikurangi IR, dikurangi IC, dikurangi IL sama dengan 0. Atau IS sama dengan IR tambah IL tambah IC. Ini IR tambah IL tambah IC sama dengan IS. Nah, IR itu yang paling gampang ya. IR adalah VA per R. Kemudian I-nya ini kita cari, biarkan dalam bentuk I saja. Kemudian I di C kita tuliskan sebagai C dV per dt sama dengan IS. Karena ini adalah rangkaian paralel, maka V di R sama dengan V di L sama dengan V di C. Sehingga V tadi ini VA, ya, ini VA bisa saya tulis sebagai V saja. Kemudian ini dV ya, dV V saja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada variabel V, ada I, ini ada dV dt. Ini masih PDO1. Bagaimana mengubah PDO1 ini menjadi PDO2? Maka kita ubah, karena ini yang diminta mencari I, maka I-nya kita biarkan, justru V-nya yang harus kita substitusi atau kita rubah menjadi variabel I. Nah, di mana V persamaan V di C itu bisa kita tuliskan, V di L itu bisa kita tuliskan sebagai ini L di dt. Ingat bahwa V di R, di L, dan di C serta di IS itu sama, sehingga nilai ini sama, nilai ini sama, nilai ini sama, nilai ini sama, sehingga saya bisa masukkan V sama dengan L di dt ke sini, ya. V-nya saya ubah jadi L di dt, sehingga saya dapat ini L di dt per R, kemudian I-nya ini tetap, terus ini C-nya, ini ada dV dt, V-nya saya ubah jadi L di per dt sama dengan IS, sehingga ini muncul PDO2. Akankah, bolehkah disederhanakan? Boleh, misalkan dibagi semua dengan CL, sehingga nanti saya dapat D kuadrat I dt kuadrat ditambah 1 per CL kali I ditambah DI dt kali 1 per LR, CR. Seperti itu. Ini direct method untuk menentukan PDO2-nya. Nah, lalu bagaimana ini? Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan nah, jadi bagaimana kita menggunakan operator? Nah, operator itu juga mirip-mirip dengan yang tadi, harus dianalisis rangkaiannya dulu sampai nanti mendapatkan PDO1, sampai dapat PDO1. Ini PDO1 seperti ini. Nah, baru nanti kita ubah D per dt-nya itu menjadi operator S. Nah, untuk yang menggunakan operator S biasanya dipilihlah rangkaian-rangkaian yang memang lebih kompleks. Misalkan dia terdiri dari 2 loop, 2 atau 3 loop. Nah, itu pilihlah dengan menggunakan operator S. Nah, jadi nanti akan diperoleh persamaan PDO1 ada 2. Nah, persamaan PDO1-nya tadi ada 2. Kalau dari 2 itu, 2 atau lebih ya, 2, misalkan kita hanya mencari
di dalam rangkaian itu hanya ada I1 dan I2. Nah, yang mau dicari yang mana atau yang mau di soal itu yang ditanyakan apa? I1, I2 atau V1, V2? Kalau misalkan yang ditanyakan V1, maka V2-nya ubah ke dalam V1. Nah, kalau sudah semuanya persamaannya dinyatakan dalam S dan variabelnya adalah I1 saja atau I2 saja atau V1 saja atau V2 saja, maka nanti kita bentuk persamaan karakteristik, kemudian kita tentukan nilai operator S-nya, baru nanti kita selesaikan kita selesaikan XN-nya. Contoh ada suatu rangkaian yang terdiri dari dua loop, dua mesh 1 dan mesh 2. Rangkaian ini terdiri dari PS, kemudian ada R-nya 2 ohm, sini ada R lagi 3 ohm, kemudian ini ada L1 dan L2, masing-masing 1 Henry. Nah, diminta untuk mencari I2. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ini terdiri dari dua mesh. Jadi sebaiknya dikerjakan menggunakan analisis mesh. Analisis mesh artinya kita menerapkan KVL di rangkaian, di mesh 1 dan mesh 2. Kalau kita terapkan KVL di mesh 1 berarti ada, kalau di sini saya tulis ini R1, ini L1, maka ini ada VR1 ditambah VL1 dikurangi VS sama dengan 0, atau VR1 ditambah VL1 sama dengan 0, sama dengan VS. Nah, VR itu I kali R. I-nya I berapa? I2. Berarti I1. Berarti 2 kali I1 ini. 2 I1. Nah, kemudian untuk VL-nya kita terapkan V di L itu ada L DI per DT. L DI per DT. Nah, I yang lewat di L yang di tengah-tengah ini ada dua, yaitu I1 dan I2, yang satu searah loop, yang satu berlawanan arah loop. Sehingga kita tuliskan L DI per DT. L-nya 1, D DT dalam kurung I1 min I2. Sehingga kita peroleh ini 2 I1 plus D I1 per DT min DI2 per DT sama dengan VS. Itu untuk mesh 1. Nah, kemudian mesh 2 caranya sama, terapkan KVL di mesh 2. Ini adalah VL ditambah VR ditambah VL2 tambah VR2 tambah VL1 sama dengan 0. Kemudian ini ada L DI per DT. L-nya 1, DI-nya adalah I2. Berarti ini 1 kali DI2 per DT ditambah 3 I2 ditambah 1 kali D per DT dalam kurung I2 min I1. Sehingga di sini ada I1 dan I2 min I1, di sini ada I2 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dari mesh 1 kita dapatkan persamaan yang di atas, dari mesh 2 kita dapatkan persamaan yang kedua. Ini yang tadi saya sebutkan. Akan ada dua buah PDO 1. Tapi masing-masing PDO 1 itu ada dua parameter. Dua variabel, yaitu I1 dan I2. Ini I1 dan I2. Yang di sini juga ada I1, I2, ini I2 juga. Nah, kita diminta mencari apa? Kita diminta mencari I2. Maka yang akan kita ubah itu I1, ubah dalam I2.
Pilih yang mana? Pilih yang bawah, karena yang bawah ini tidak ada PS-nya, ini sebelah kanannya 0. Nah, sebelum kita rubah atau kita nyatakan I1 dalam I2, kita gunakan dulu operator S. Operator S itu ini S sama dengan D per DT, sehingga ini 2I1 plus DI1 per DT min DI2 per DT sama dengan PS. Ini sama dengan ini, 2I1 ditambah S I1 min S I2 sama dengan PS. Ini ada I1, keluarkan I1-nya tinggal 2 plus S. Kemudian ini min S I2. Saya dapat persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, juga sama, kita rubah D per DT-nya dalam bentuk S. Sehingga kita dapatkan min S1, SI1 tambah 3, I2 tambah 2, SI2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada I1, ini ada I2. Nah, kita kelompokkan ya, kita jadi I1 yang ada I2. Nah, ini min SI1 kita pindahkan ke kanan, sehingga kita bisa nyatakan I1 dalam I2. Nah, kalau sudah dapat I1 dalam I2, dalam bentuk I2, ini persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. I1-nya ini di dalam persamaan 1 kita substitusi dengan 3 plus 2S kali I2 per 2. Sehingga dapat ini. Dapat ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah samakan penyebutnya, kemudian nanti dikali silang, kemudian diselesaikan yang ada di dalam kurung, sehingga nanti akan dapat persamaan, karena kita mau mencari I2 sama dengan SV kali S kali VS dibagi 6 plus 7S plus S kuadrat. Ini kita kali silang lagi, akan kita peroleh ini. S kuadrat ditambah 7S ditambah 6 kali I2 sama dengan S kali VS. Nah, dari sini S-nya dibongkar lagi, kita akan dapatkan persamaan PDO2 yang paling bawah. Ini adalah cara mendapatkan persamaan PDO2 dengan operator S, dengan metode operator S. Jadi untuk membentuk PDO2 itu bisa dengan cara operator S, bisa dengan cara direct, dengan cara langsung. Cara langsung bisa diterapkan ketika memang paralel saja atau seri saja. Tapi kalau sudah kompleks, sudah lebih dari satu seperti ini, maka kita harus gunakan metode operator S. Kalau misalkan yang ditanya adalah I2 dan I1, ini kan I2. Nah, nanti bagaimana untuk mendapatkan S1 ya? S1 tinggal kamu substitusikan saja, ini I2 ke I1. Lalu bagaimana untuk mencari respon komplitnya? Mencari respon komplit. Respon komplit itu terdiri dari natural respon atau solusi umum dan solusi khusus. Solusi khusus ini bergantung dari forcing function-nya, bergantung dari fungsi VS atau IS-nya. Dan sudah ada di bab 8. Di sini nanti akan tinggal mengulang sedikit saja, tapi basicnya di bab 8. Nah, untuk yang natural respon ini atau kedua-duanya baik SN ataupun XF itu menyelesaikannya harus tahu PDO2-nya. Jadi sampai di sini kita baru mendapatkan PDO2. Kita belum menemukan solusinya. Supaya kita bisa menemukan solusi kita atau solusi
umumnya, solusi komplitnya, maka kita harus split jadi dua. Kita menyelesaikan XN dulu atau XF dulu. Kalau untuk menyelesaikan XN berarti forcing function-nya dinolkan, yaitu ini, FT-nya itu dinolkan. Kalau untuk menentukan XF berarti harus dilihat forcing function-nya. Nah, nanti baik XN maupun XF itu ada koefisien. Nah, koefisien itu ditentukan dari kondisi awal. Koefisien itu akan ditentukan dari kondisi awal. Jadi saya tekankan lagi, XN itu harus diambil saat tidak ada sumbernya, alias forcing function-nya kita nolkan. Kalau XF bentuknya akan bergantung dari forcing function. Masing-masing baik XN maupun XF itu akan ada koefisiennya. Nah, koefisien itu ditentukan dari initial condition. Dari V0 dan I0. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan natural response atau solusi umum. Solusi umum itu diambil ketika atau dianggap FT-nya, forcing function-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat lagi, bentuk umum dari PDO2 ini adalah seperti ini, A2 kali D kuadrat X per DT kuadrat ditambah A1 kali DX per DT ditambah A0 kali X sama dengan FT. Nah, FT ini adalah forcing function yang ditentukan oleh fungsi ini, PS-nya. PS ini. Atau ini. Atau ini. Nah, ketika kita akan membentuk ini, membentuk suatu PDO ini, kebetulan PDO-nya sudah ada, PDO-nya ini. Nah, PDO2 ini disusun dengan cara ini tadi. Ini adalah contoh soal untuk menentukan PDO2. Nah, setelah kita tahu PDO2-nya ini yang di bawah ini, baru kita selesaikan mau XN atau mau XN. Kalau misalkan kita mau menentukan XN-nya dulu, maka XN itu natural, dia selalu transien. Kalau di bab 8, XN itu dituliskan sebagai koefisien kali E pangkat min T per tau. Min T per tau. Nah, kalau di sini supaya lebih umum dengan metode S, min tau-nya itu tadi, min 1 per tau-nya itu diganti dengan S. Di mana S ini adalah D per DT. Sehingga kalau saya punya XN sama dengan A kali E pangkat SP, kemudian saya masukkan ke bentuk umum dari PDO2, di sini ada, tadi ini D kuadrat X, sekali lagi, X ini ada dua, XN dan XF. Ketika saya meninjau XN, maka ini saya tulis jadi XN. Ini D, ini jadi A2 D kuadrat per DT kuadrat dan seterusnya. XN-nya bentuknya adalah ini, AE pangkat ST. Kenapa jadi S? Tadi saya sudah katakan. Kalau di bab 8 dituliskan min T per tau, nanti kita akan lihat korelasinya. Nah, sekarang kalau XN-nya saya ubah jadi AE pangkat ST, maka ketika saya turunkan 2 kali, XN-nya jadi S
kuadrat kali A kali E pangkat ST, atau S kuadrat kali XN. Nah, sehingga di sini kalau saya turunkan dua, jadinya ini A2S kuadrat XN. Kalau ini saya turunkan sekali jadi A1S XN, dan ini XN. Ini ada XN, XN bisa tuliskan seperti ini. Terus dapat S kuadrat ditambah A1S ditambah A0XN. Nah, terus kenapa nggak ditulis FT? Kenapa nggak ditulis FT? Karena FT-nya ketika kita menentukan XN, FT ini forcing function-nya kita nolkan. Karena XN itu tidak bergantung pada fungsi dari PT atau dari IS atau dari IPS, sehingga nol. Nah, ini di sebelah kanan nol. Ini yang di dalam kurung inilah yang disebut sebagai persamaan karakteristik. Di dalam persamaan karakteristik ini ada S. Nah, setelah kita dapatkan persamaan karakteristik, kita cari nilai S-nya, karena di sini adalah persamaan kuadrat. Kita bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai rumus ABC. Rumus ABC kan min A, itu min A plus minus akar B kuadrat dan C dibagi 2. Nah, ini saya cari S1 dan S2-nya. S1 itu ini yang bagian positif, yang ini negatif. Boleh pakai ini, boleh pakai pemfaktoran, mana yang lebih mudah. Kalau sudah dapat S1 dan S2, kita tuliskan XN. XN ini bentuk umumnya adalah AE pangkat S kali T. Karena S-nya ada 2, maka kita tuliskan A1 kali E pangkat S1T ditambah A2E pangkat S2T. Kenapa? Karena S-nya ada S1 dan S2. Apakah selalu S-nya ada 2? Tidak. Jawabannya bisa jadi akarnya hanya 1, atau bisa jadi akarnya 2 tapi imajiner. Nah, ini adalah bentuk umum dari XN untuk yang akarnya ada 2. Contoh untuk menentukan XN. Ini ada suatu rangkaian. Rangkaiannya ada PS dihubungkan dengan R, kemudian L, kemudian ini ada R lagi, dan ini ada L. Di sini ada 2 mes, ada mes 1 dan mes 2. Yang diminta adalah mencari I2. I2 itu di sini, berarti I yang nih. Tentukan natural respon dari rangkaian sirkuit ini ya, arus I2. Nah, bagaimana cara menentukannya sampai nanti dapat dapat I-nya? Kita akan tentukan atau kita lakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama tentunya, tujuan pertama adalah kalian cari PDO2-nya. Kalau di sini tadi PDO2-nya sudah ada di bentuk umumnya. Nah, kita cari PDO2. Caranya bagaimana? Caranya ya pakai analisis sirkuit, KVL atau KCL. Nah, ini kalau seperti ini kita sebaiknya gunakan KVL. KVL di pakai analisis MES, yaitu KVL di 1 dan KVL di 2. KVL di 1, KVL di 1 berarti KVL di 1 kita tuliskan delapan kali I ditambah 2 kan L DI DT, berarti 2 kali D I 1 dibagi DT, kemudian ditambah dengan 4
ditambah 4 kali I1 min I2 sama dengan 0. Min PS sama dengan 0. Atau ini ada 8I1, di sini ada 4I1, maka kita tuliskan I1 ditambah 2 DI1 per DT dikurangi 4I2 sama dengan PS. Ini 12I1 ditambah 2 DI1 per DT dikurangi 4I2 sama dengan PS. Itu untuk mes pertama. Untuk mes kedua, mes 2 berarti ini ada 1 kali DI2 per DT ditambah 4 kali I2 min I1 sama dengan 0. Atau kita tuliskan di sini min 4. Min 4I1 ditambah 4I2 ditambah 1 DI2 per DT sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu ini dan ini, maka kita ubah D per DT-nya menjadi S. Sehingga kita peroleh yang seperti ini. 12 plus 2S kali I1 min 4I2 sama dengan PS, dan min 4I1 ditambah 4 plus S kali I2 sama dengan 0. Ada dua persamaan PDO1 semua, yang satu dan dua-duanya ada I1, I2, I1 dan I2. Padahal yang ditanyakan adalah I1. Yang ditanyakan adalah I1. I2, maaf, I2. Maka kita harus ubah I1 ke dalam bentuk I2. Nah, dari dua persamaan ini yang tidak ada sumbernya adalah yang persamaan kedua. Maka dari persamaan dua ini kita bisa nyatakan I1 dalam I2. Kalau sudah dapat ini, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Ini kan I1 kita ubah jadi 4 plus S kali I2 dibagi 4. Nah, jadi nanti kita buat ini menjadi 12 plus 2S kali 4 ditambah S dikalikan I2 kemudian dibagi 4 sama dengan ini min 42 sama dengan PS. Nah, ini semuanya sudah dalam bentuk I2. Nah, nanti dikelompokkan I2-nya sampai bisa dibuat seperti ini. Nah, ini adalah PDO, ini adalah PDO2. Dari mana PDO2? Nah, ini kan ada S2, S pangkat 2. S pangkat 2 itu kan D kuadrat, DT kuadrat. Dalam variabel I2. Nah, kalau udah terbentuk PDO2-nya, baru kita akan selesaikan dari sini, dari yang persamaan. Ini. Ini dari PDO2 ini, baru kita akan breakdown, kita kerjakan dua hal untuk mencari XN, dan ini nanti kita akan buat solusi.
XN natural dan XN. Karena di soal ini baru diminta untuk mencari XN, maka kita fokus mencari XN. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil kalau XN itu berarti forcing functionnya kita nolkan. Forcing function itu yang di PS. Jadi ini dinolkan, kita tinggal punya S kuadrat ditambah 10S ditambah 16 kali I2 sama dengan 0. Kemudian kita ambil persamaan karakteristiknya, ini persamaan karakteristiknya S kuadrat tambah 10S ditambah 16 sama dengan 0. Dari sini kita tentukan S1 dan S2. Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa dulu juga dengan rumus ABC. Sehingga kita dapat S1 sama dengan min 2, S2 sama dengan 8. Sehingga XN-nya, XN, caranya bagaimana XN ini untuk bentuk umumnya karena ada S1 dan S2 yang bernilai beda dan dia real, kita masukkan XN sama dengan A1 E pangkat S1T ditambah A2 E pangkat S2T. Nah ini S1-nya adalah min 2, S2-nya min 8. Boleh nggak Bu terbalik, misalkan ada yang nulis S1 min 8, S2 min 2, boleh asalkan nanti konsisten menyelesaikannya. Kalau misalkan ditanya ini, berapakah time konstannya? Time konstantanya adalah time konstanta, berarti ini kan min 2T, min 2T. Padahal kalau di bab 8 kan ini ada min T per tau, berarti taunya adalah 1/2. Yang ini taunya adalah 1/8. Sampai sini? Apakah ini sudah selesai XN-nya? Belum, karena ini baru bentuk XN. XN itu maksudnya apa? Berarti ini adalah bentukan dari I2. I2 sama dengan A1. Kenapa jadi I2, Bu? Ya, karena ini yang dicari sebelah kanannya kan I2. I2 untuk yang N natural itu adalah A1 E pangkat min 2T ditambah A2 E pangkat min 8T. Sudah selesai kah? Belum. Karena A1 dan A2-nya belum dicari. Nah, kebetulan untuk soal yang di sini tidak diketahui initial condition-nya. Jadi ya sudah, ini terakhir ya kita tentukan ini. Lalu bagaimana cara mencari berapa A1, berapa A2? Kita lihat kondisi awalnya. Misalkan ini gini. Kita punya kita punya rangkaian yang cukup sederhana yaitu LCR paralel tanpa sumber. Kemudian kita nanti akan mencari persamaan S-nya, bentuk umum persamaan S, kemudian XN-nya, dan seterusnya. Coba dibaca dulu 2 menit.
itu begini. Jadi dari awal Paham? ketika di ITB itu memang mereka membuat untuk S2 itu beda dengan S1 belajarnya. Jadi Bagian mana yang belum paham? kementerian dan mereka membuat peraturan itu mereka ada bukunya di mana rektor yang buatnya. Nah kalau kita kan memang nggak ada. Nah ini kita memaksakan kan jadi adalah apa yang dia bilang kalau memaksakan ini bisa jadi ya pertanyaan itu sama orang aslinya karena tidak mencapai cita-cita yang ada di Eropa. Nah kemarin saya coba usulkan kan begitu bagaimana kalau misalnya ternyata berjamaah di S2 itu berapa misalnya ada satu mata kuliah di S2 itu misalnya ekspatriasi ya ya terus itu mulai dari harus ke sekolah orang sampai buat jangka itu volume kerjanya ya lebih dari yang di kementerian. Nah dari situ kita biasanya negosiasi jadi nambah gitu kan. Mungkin sekali lagi ke fakultas makanya apa mau fakultas buat pada mengangkat itu atau gimana? Pak Ismail mungkin ya kalau memang nanti fakultas bikin, saya rasa mungkin gagal ya kalau fakultas membuat aturan ini. Paham? Bagian mana yang nggak paham? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kenapa yang IL harus rangkaiannya harus IL tambah IR tambah IC, Bu? Kira-kira itu kalau nggak pakai IR tambah IL tambah IC pakai apa? Sama nggak sama ini? Sama, Bu. Tadi saya ngejelasin ini kenapa pakai IL tambah IL tambah IC tambah IR sama dengan IS kenapa? KCLDA, Bu. KCLDA. Kenapa nggak pakai KVL? Karena paralel, Bu. Karena paralel. Kalau kamu mau pakai KVL ya bisa aja, buat aja satu KVL, satu KVL, satu KVL gitu udah berapa? Bisa ini, KVL ini, ya, mes 1, kemudian pakai mes 2, pakai mes 3. Efektif nggak? Efektif nggak? Kalau ini pakai KVL, bukan pakai KCL. Kalau kamu pakai KCL, cukup satu masukkan pilih satu titik, cari I masuk ditambah I keluar sama dengan 0. Tapi kalau kamu terapkan di sini KVL, maka kamu harus terapkan KVL di sini, KVL di sini, KVL di sini. Ada 3. Ya, silahkan pilih aja. Mau pakai 3 KVL, silahkan.
Yang penting nanti ketemu I-nya, persamaannya dalam I, bukan dalam V. Nah, kemudian kenapa kenapa bentuknya tidak seperti ini? Ini kan tadi V per R ditambah I ditambah C dV per dt sama dengan S. Karena yang di sebelah sana tadi IS-nya 0 tanpa sumber, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi dinyatakan dalam I. Nah, sekarang dinyatakan dalam V. Bedanya itu. Kalau yang ini nyatakan dalam IL per R DI per DT ditambah I ditambah C L D kuadrat I per DT kuadrat sama dengan IS. Bisa nggak dinyatakan dalam V? Bisa. Kamu tinggal ubah aja. Misalkan dari sini saya ubah, saya mau menyatakan bukan dalam I, Bu, tapi saya mau menyatakan dalam V. Ya berarti diubah, yang ada I-nya kita ubah jadi variabel V, di mana I itu kalau di C, I itu kan C dV dt. Ya, kalau di sini tadi kan L dI dt. Nah, salah satu berarti nanti diintegralkan. I ini nanti kita integralkan bukan dalam bentuk V lagi, tapi dalam bentuk dalam bentuk, bukan dalam bentuk I, tapi ini dalam bentuk V. Kalau yang ini, kalau untuk yang contoh ini, dari yang PDO1 kita nyatakan ke I. Kalau yang contoh tadi, dari PDO1 kita ubah semua I-nya dalam bentuk V. Seperti ini. Ya, VL itu sama dengan L DI dt. Maka I-nya, IL adalah 1 per L integral minta hingga sampai T V dt. Kamu lihat yang ini, kali lagi, yang ini V per R ditambah I ditambah C dV dt sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena yang di slide berikutnya tadi tidak ada IS-nya. Jadi sebenarnya ini mirip. V per R ditambah ini V per R ditambah C dV dt ditambah IL.